Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Marusia Nukra dengan NFP 15 2023 Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal ETS ya untuk nomor 2A1B di sini. Di sini ya. Bisa kita lihat misalkan sensor ada dan akuator yang ada pada perancangan hidroponik ini tuh DHT-nya berada di pin 8. Lalu kita langsung cek aja ya. Di sini misalkan kita coba pisahkan. Nah, seperti ini. Kita cek bahwa pinnya sudah di 8 ya, di sini sudah benar. Lalu untuk LED hijaunya ada di 5, lalu pinnya ada di 10. Lalu yang merah ada di 12, pompanya di 7, serta buzzernya di 9. Di sini kita melakukan setup terlebih dahulu. Sebelum itu kita inisialisasikan dulu untuk DHT-nya ya. Jangan lupa kita masukkan library DHT-nya agar bisa menampilkan data sensor suhu. Lalu di sini ada ini ya. Kita setupkan dulu pin mode-nya LED hijau sebagai output semuanya. Lalu ini di awal-awal kita matikan dulu semua lampu dan semua sensornya agar tidak terjadi error di saat proses loopingnya. Lalu di sini ada fungsi untuk membaca si temperatur. Di sini jika dicek datanya apakah masuk atau tidak. Lalu di sini akan ditampilkan serial monitornya, nanti akan muncul di sini beserta suhunya. Lalu ini adalah logika kondisi dimana jika suhunya di atas 35 maka buzzer LED merah dan juga relay akan menyala. Ini sebenarnya relay ini tidak ada dalam penugasan ini ya, karena ini inisiatif saja, karena di sini ada relay pompa ya, makanya mungkin di saat suhu tinggi pompa akan dinyalakan seperti itu. Dan yang dua lampu lainnya akan mati, dan ini akan memprint juga status suhu tinggi untuk memberikan deskripsi ya apa yang dilakukan. Lalu ini ada kondisi kedua, jika suhunya di antara 30 dan 35 maka lampu hijau yang akan lampu kuning yang akan menyala, dan jika di bawah itu maka lampu hijau yang akan menyala dan semuanya mati. Ini dikasih jeda selama 2 detik untuk si datanya menerima ya. Kita coba langsung run aja. Karena di sini si walkway-nya agak sedikit error, kita coba compile aja lewat Arduino Uno di sini. Oke. Ini suhunya terpantau ya 24 derajat. Berarti ini hijau otomatis. Coba kita ganti ke 35. Di sini kuning ya. Oh, ini merah karena sudah di atas 35. Ini kuning harusnya. Nice. Ini merah. Harusnya buzzer di sini nyala. Dan relay juga nyala di sini ya. Oke. Oh, sebentar. Buzzer. Buzzer sudah nyala di sini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Marusia Putra dengan NRDP 15 2023 Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi MQTT dalam project walkway di sini ya. Untuk kali ini saya sudah memiliki model walkway seperti berikut. Ini merupakan gambaran besar untuk tugas atau project besar yang nanti akan saya kerjakan juga. Lalu di sini ada untuk kode bagian walkway-nya di sini. Di sini seperti biasa kita masukkan library, lalu juga men-setup pin-pinnya. Untuk DHT ada di pin 27, lalu LDR ada di pin 35, lalu relay ada di pin 33. Lalu di sini ada SSID atau nama WiFi ya. Di sini saya menggunakan walkway Glass karena walkway itu bersifat cloud, maka kita akan menggunakan seperti virtual WiFi di sini ya.
Lalu di sini ada MQTT server, itu sebagai servernya. Saya menggunakan broker hivemq.com. Ini bersifat public ya servernya, jadi akan menjadi lebih mudah untuk terutama untuk workku sendiri. Lalu di sini ada untuk setup wifi-nya. Lalu ada fungsi callback untuk mengirimkan atau menerima data dari ini ya, untuk data perintah untuk relay di sini. Lalu ada fungsi reconnecting jika wifi-nya terjadi ada error. Lalu ada setup seperti biasa, setup pin mode dan juga digital write-nya. Ada DHT begin. Lalu setup wifi. Di sini untuk loop-nya sendiri itu kurang lebih untuk bisa membaca seluruh sensor dan nanti akan dikirimkan ke berupa JSON ke MQTT. Nanti ini kita bisa lihat ya di sini untuk si tampilan datanya kurang lebih. Lalu ini adalah tampilan si websitenya. Sebelum itu kita akan masuk dulu ke kode backendnya di sini. Oke, di sini ada library-nya, lalu ada inisialisasi Flask, lalu untuk mengkoneksikan ke database secara global. Lalu di sini ada create table jika tabelnya belum ada. Lalu di sini untuk variabel global. Lalu di sini ada fungsi callback MQTT. Di sini untuk kurang lebihnya seperti menerima data dari JSON. JSON di MQTT lalu akan disimpan ke dalam database. Oke, di sini lanjut. Di sini adalah setup MQTT clientnya. Untuk brokernya sama ya, kita menggunakan hivemq.com. Importnya juga sama, ini kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada root flask-nya untuk kita menggunakan metode get untuk mengambil data yang ada di dalam JSON. Yang ada di ini ya, betul di JSON. Lalu ada ini juga ada fungsi kayak suhu max, suhu min, suhu rata-rata dan lain-lain. Ini nanti akan kita gunakan. Lalu di sini ada juga untuk metode post untuk relay ya, untuk mengirim sinyal kepada relay untuk memati dan nyalakan relaynya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini untuk fungsi utama untuk menjalankan Flask ya. Ini adalah tampilan front end ya, kurang lebih seperti ini kodenya. Bisa kita lihat di sini ya, kurang lebih seperti inilah, tidak terlalu beda jauh dengan yang lain. Oke, kita di sini sudah dijalankan ya servernya. Di sini tuh kita bisa lihat data akan terus dikirim selama 20 detik sekali. Ini terus begini karena kita ininya reconnecting ya, karena saya matikan, mohon maaf. Lalu kita akan coba langsung demokan saja di sini. Tunggu sebentar. Oke, ini connecting ke wifi-nya, sudah terkoneksi. Oke, ini berhasil ya. Dengan demikian kita coba untuk mengganti suhunya jadi 62. Tunggu sebentar, nanti datanya akan ke-update. Oke, di sini sudah terupdate ya datanya. Coba kita humidity-nya ubah menjadi 24. Oke, humidity-nya berubah. Kita sekarang coba untuk ganti lux-nya. Oke, lux-nya juga sudah berubah ya di sini. Lalu kita coba ini posisi relay-nya off ya. Coba kita jalankan. Oke, relay sudah nyala di sini. Bisa kita lihat. Kita matikan lagi. Seperti itu kurang lebih. Untuk tampilan JSON-nya kita bisa lihat di sini ya, untuk datanya kurang lebih seperti ini. Ini yang akan nanti disimpan ke dalam database, database-nya di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk database-nya. Maaf, ini harus di-refresh lagi. Ya, udah sampai 200 dari semua hasil percobaan. Oke, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.